Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya. Kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis. Kita langsung saja. Uji hipotesis itu adalah suatu metode statistik yang menggunakan suatu sampel data untuk mengevaluasi. Ya. Jadi di sini sampel data itu digunakan untuk mengevaluasi hipotesis tentang suatu parameter populasi. Ya. Uji hipotesis ini digunakan dan dimaksudkan untuk membantu peneliti untuk membedakan kenyataan real ya nyatanya dengan pola acak dari suatu data. Itu adalah uji hipotesis. Nah, sebelum kita masuk terlalu dalam ke uji hipotesis, kita harus mengenal dulu apa itu hipotesis. Hipotesis kita bisa samakan dengan asumsi ya teman-teman. Jadi hipotesis itu adalah suatu asumsi mengenai parameter populasi. Ya. Di layar teman-teman juga sudah ada salah satu contoh hipotesis. Ya. Misalnya saya berasumsi ya, bahwa rata-rata SPP dari partisipan-partisipan yang ada itu adalah 120 mmHg. Misal seperti itu. Atau saya berasumsi bahwa mayoritas teman-teman di kelas probabilitas statistik ini mendapatkan nilai di atas B. Itu adalah asumsi. Ya. Atau kita bisa bilang sebagai hipotesis. Seperti itu. Itu yang dinamakan hipotesis ya teman-teman. Nah, kemudian hipotesis sendiri ada dua jenis teman-teman. Ya. Jadi nanti dalam uji hipotesis ini kita akan mengenal ada dua jenis hipotesis. Pertama ada hipotesis nul dan yang kedua ada hipotesis alternatif. Hipotesis nul itu adalah yang disebutkan atau contohnya yang tadi disebutkan. Itu adalah hipotesis nul. Jadi kalau saya bilang saya punya hipotesis bahwa teman-teman di kelas ini akan mendapatkan nilai mayoritas di atas B. Saya berasumsi seperti itu. Itu adalah hipotesis nul. Sedangkan hipotesis alternatif itu adalah kebalikan dari hipotesis nul. Yang berarti kalau nanti hipotesis nul itu tertolak, maka kita akan menggunakan hipotesis alternatif. Ya. Jadi nanti hipotesis alternatif ini akan diterima kalau hipotesis nul itu tertolak kondisinya dalam uji hipotesis. Jadi ini sudah keluar dari mulut saya. Jadi nanti akhir dari uji hipotesis ini itu adalah status dari hipotesis nul ini tertolak atau diterima. Kalau diterima berarti kita pakai hipotesis nul sebagai hasil akhirnya. Kalau tertolak kita pakai hipotesis alternatif. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau di contoh ini hipotesis nulnya adalah SBP rata-rata SBP sebesar 120. Maka H0 kita tuliskan di sini sebagai H0 di sini mu sama dengan 120. Ya, ini adalah penulisan untuk hipotesis nul. Indeksnya dengan H0. Kemudian hipotesis alternatif kita tuliskan dengan H1. Nah, H1 ini adalah kebalikan dari H0. Kalau H0 tadi mu sama dengan 120, maka H1-nya adalah mu tidak sama dengan 120. Jadi kalau hipotesis 0 tertolak, kita pakai kesimpulannya dengan H1. Seperti itu sebenarnya untuk ide dari uji hipotesis sendiri. Berikutnya dalam uji hipotesis kita akan mengenal adanya tingkat signifikansi. Ya. Nah, tingkat signifikansi ini nanti dari tingkat signifikansi ini yang disimbolkan dengan alfa. Dari sini nanti kita akan mengenal adanya area rejection, area penolakan. Ya. Area penolakan dari suatu sampling, distribusi sampling. Nah, nilai dari alfa ini kadang 0,01, kadang juga 0,05. Jadi kita bisa pilih antara dua nilai ini. Oke. Jadi ada dua tingkat signifikansi, yaitu 0,01 dan 0,05. Jadi nanti kita harus memilih di antara salah satu ini. Jadi teman-teman harus memilih. Nah,
Di sini tertulis selected by the researcher at the start. Jadi kita harus memilih dari awal. Kita mau pakai tingkat signifikansi yang mana? Kita mau pakai nilai alfa yang mana? 0,01 kah atau 0,05? Ya. Nah, nanti setelah kita memilih alfa, nanti kita akan dapatkan nilai kritis, ya, nilai kritis dari uji hipotesis. Jadi kita dapat nanti nilai kritisnya berapa. Nah, ini adalah sedikit visualisasi mengenai level of significance, tingkat signifikansi dengan area penolakan. Ya. Kalau teman-teman perhatikan, alfa ini nanti akan berpengaruh pada area yang hitam ini. Ya. Area yang hitam dan juga tanda bintang di sini. Ini di kedua sisi ada area hitam dan bintang. Bintang ini nanti terisi oleh nilai kritis, ya teman-teman. Nilai kritis yang kita dapatkan kalau kita sudah punya nilai alfanya. Ya. Jadi alfa ini nanti akan menentukan area penolakan yang hitam, area penolakan dan juga nilai kritisnya. Ya. Nilai 0 ini kalau ini terdistribusi normal, tentunya 0 ini harusnya lurus dengan puncak, ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Berikutnya di sini ada beta. Kalau beta ini nanti teman-teman akan mengenal beta lebih dalam. Ada namanya kesalahan jenis 2. Kalau di sini faktor increasing type 2 error. Kesalahan jenis 2. Kita tidak akan banyak membahas ini, kita langsung lanjut saja. Kemudian dalam uji hipotesis, di sini ada juga namanya uji nilai p-value test. Ya. Jadi nilai P ini akan diuji terhadap dengan hipotesis yang kita miliki. Ya. Hipotesis yang kita miliki. Dan ini nanti disebut dengan observed level of significance. Ya. Ini untuk uji nilai P. Nah, uji nilai P ini akan digunakan untuk memutuskan area uji nilai P ini nanti akan digunakan untuk membuat keputusan penolakan. Ya. Untuk membuat keputusan penolakan. Misal, jika nanti pada uji nilai P ini, ternyata nilai P ini lebih sama dengan alfa. Tadi alfanya kita harus tentukan di awal, nilainya 0,01 atau 0,05. Ya. Kalau ternyata p-value ini lebih sama dengan alfa, maka kita menerima hipotesis 0. Ya. Sedangkan kalau nilai P-nya ternyata kurang dari alfa, maka kita menolak hipotesis 0. Ya. Jadi nanti nilai tes ini, uji nilai P ini nanti digunakan untuk membuat keputusan penolakan. Ya. Ini sedikit dasar-dasar dulu mengenai uji hipotesis. Berikutnya kita coba mengenal dulu lebih dalam mengenai langkah-langkah bagaimana cara uji hipotesis. Ya. Nah, di sini sudah ada satu contoh yang dari awal tadi sudah kita dapatkan ya di layar teman-teman juga. Asumsi mengenai min SBP, ya, min SBP dari beberapa partisipan yaitu 120 mmHg. Nah, dari sini ini adalah asumsi yang kemudian kita bisa tuliskan sebagai hipotesis 0. Ya. Hipotesis 0 yaitu mu sama dengan 120. Ya, rata-rata SBP-nya 120. Maka kita tuliskan hipotesis alternatifnya sebagai mu tidak sama dengan 120. Jadi di awal kita harus tentukan dulu hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatif. Setelah itu, kita tentukan nilai tingkat signifikans. Ingat tadi tingkat signifikans itu ada dua, 0,01 dan juga 0,05. Ya. Kemudian setelah memilih
alfanya 0,05, kita harus memilih n. Kita misalkan di sini jumlah sampelnya itu adalah 100 partisipan, 100 peserta. N-nya sama dengan 100. Setelah itu kita bisa memilih metode ujinya, cara pengujiannya. Yang mau kita uji apa? Z, T, X kuadrat, atau mungkin nilai P tadi. Ya, di sini kita memilih. Kemudian setelah memilih, kita hitung ya, tes statistiknya. Kita hitung uji yang akan kita lakukan. Kalau pakai Z ya pakai Z, pakai T tadi ya pakai T, atau pakai P value, nilai P. Ya, probabilitas value. Kemudian setelah itu kita mencari nilai kritisnya. Berapa nilai kritisnya? Setelah kita mengetahui nilai kritisnya, baru kita bisa membuat statistical decision rule, membuat keputusan statistik yang sesuai rule-nya. Lalu setelah itu kita bisa mengekspresikan bagaimana keputusan kita. Setelah kita mendapatkan nilai-nilainya, kita uji juga dengan tadi alfanya. Tinggal kita terakhir adalah memutuskan hasil akhirnya seperti apa. Apakah menolak hipotesis nol atau menerima hipotesis nol. Itu dilakukan di sini. Itu adalah langkah-langkah untuk uji hipotesis. Baik. Berikutnya kita akan mengenal salah satu jenis dari uji hipotesis, yaitu one sample mean test. Jadi sesuai namanya, yang akan dites di sini ini adalah mean, rata-ratanya. Jadi pakai rata-rata. Nah, teman-teman harus perhatikan di sini nanti ada beberapa jenis. mungkin dalam pertemuan kali ini kita akan membahas dua jenis saja. Salah satunya adalah ini, one sample mean test. Jadi ini nanti kalau teman-teman perhatikan nanti di soalnya lebih mengarah kepada persoalan mean, ya, rata-rata. Nah, kita berasumsi pada one sample mean test ini berasumsi bahwa populasinya terdistribusi normal. Jadi itu dulu ya. Yang kita perhatikan terdistribusi normal. Kalau terdistribusi normal, otomatis nanti kita akan mengenal adanya kurva normal ya, seperti yang sudah kita bahas di kelas-kelas sebelumnya. Nah, untuk one sample mean test ini kita akan menggunakan tes T, uji T ya. Uji T. Kalau tadi uji nilai P, ini uji T. Nah, ini yang akan digunakan. Jadi rumusnya seperti ini ya teman-teman, seperti yang nampak di layar. Nanti silakan teman-teman catat ataupun dihafalkan ya, silakan mengenai uji sampel mean test ya. Dengan nilai T sama dengan sampel mean dikurangi null value dibagi standar error. Atau secara lambangnya ya, bisa kita lihat seperti yang di sebelah sini. Nah, itu untuk one sample mean test. Yang ada di depan ini, yang ada di layar teman-teman, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan cara one sample mean test tadi. Nah, kita perhatikan sekarang ke contoh yang ada di layar. Yang ada di layar ini, kita diminta untuk ngecek lah istilahnya. Kita diminta untuk menguji apakah benar kalau rata-rata suhu tubuh manusia itu ada di 37,6 derajat Celcius. Apakah benar? Nah, dari sini kita bisa menuliskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis nolnya rata-rata sama dengan 37,6 derajat Celcius. Alternatifnya itu adalah kebalikan dari hipotesis nol. Nah, di sini kita sudah punya hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Berikutnya, selain soal yang kita punya tadi, ternyata kita diberikan data acak seperti ini, teman-teman. Ya, sekarang kita punya data acak seperti ini. Nah, kita belum tahu ini rata-ratanya berapa, mungkin median ataupun modusnya berapa, kita belum tahu. Jadi kita baru dapat
yang di atas ini ya, yang biru ini, kita dapat suatu sampel acak yang terdiri dari 18 data yang tentunya diambil dari 18 orang berbeda ya. 18 orang berbeda, kita dapat nilainya seperti ini. Setelah itu ternyata dari 18 sampel ini kita bisa menyimpulkan data-data statistik ya, yang kita bisa tulis atau bisa lihat seperti di bawah. Jumlahnya ada 18 ya. Jumlah sampelnya 18, kemudian rata-ratanya dari ini semua ternyata 37,22 ya. Lalu standar deviasinya itu sebesar 0,68. Setelah dihitung lagi ternyata standar errornya adalah 0,161. Nah, ini penghitungan standar deviasi, rata-rata, dan standar error itu sudah ada di pertemuan sebelumnya. Silakan teman-teman buka lagi kalau teman-teman lupa ya. Bagaimana penghitungan rata-rata, standar deviasi, dan standar error. Nah, berikutnya di sini kita menggunakan one sample mean test. One sample mean test otomatis kita hitung dengan menggunakan uji T dengan rumus yang tadi sudah kita lihat di awal. Tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita tahu ya. Sampel mean dikurangi null value, sampel mean-nya ini dikurangi null value tadi dibagi dengan standar errornya berapa, 0,161. Dari penghitungan ini kita dapat T-nya adalah 2,38 ya. Ini kita dapat di sini, T-nya sebesar ini. Kemudian di sini ada P. Nah, nilai P di sini kalau dicontoh di slide ini nanti kita hitung dengan dengan suatu aplikasi ya. Nah, ini untuk teman-teman mungkin cukup tahu aja mengenai nilai P ini nanti dari mana ya. Kita nggak perlu mendalami lebih lanjut mengenai P ini. Kalau teman-teman mau mendalami secara mandiri juga silakan ya. Tapi saya tidak mewajibkan. Silakan kalau ingin didalami. Nah, ini untuk mendapatkan nilai P-nya ya. Jadi ada degrees of freedom-nya adalah 17. Kemudian nilai P ini di awal tadi kita memilih alfa dengan 0,05. Tadi saya lupa menyebutkan ya. Jadi kalau kita memilih alfa 0,05 maka P-nya itu adalah 2,11. Kira-kira segitu ya. P, kemudian kalau kita memilih 0,01 ya mungkin kita dapat P-nya sekian. Kita segini. Tapi kalau tadi kita lihat degrees of freedom kan nggak pasti 17 ya. Maka di sini ada penghitungan nilai P. Yang untuk menghitung nilai P menggunakan aplikasi SPSS ya. Software SPSS. Kita dapat P value-nya adalah sebesar 0,029. Ini yang kita dapatkan. Area ke kiri itu adalah min 2,11 dan area ke kanan 2,11 di sini. Sedangkan T-nya tadi nilainya adalah 2,38 ya. Nilai T itu adalah 2,38 ya teman-teman, 2,38. Ini kalau dari T table P value antara 0,05 dan 0,01 P value nya. Kalau tadi kita lihat maka kita dapatnya 2,11 yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya. Kita dapat bahwa nilai P nya kita dapat min 2,11 dan 2,11 di sini ya. Kemudian T nya, nilai T nya itu kita dapat 2,38 tadi ya yang kita hitung, sehingga nilai T 2,38 adalah antara kolom heading 2,11 dan 2,898 dalam table ya. Degree of freedom-nya 17, P value-nya 0,05 dan 0,01. Jadi T itu ada di sini. Nah, ini ada di area penolakan ya teman-teman. Ini area penolakan H0. Dari sini kita memutuskan apakah
decide whether or not the result is statistically significant based on the p-value. Menggunakan alfa sama dengan 0,05 sebagai tingkat signifikansinya, maka hasilnya the results are statistically significant. Jadi hasilnya secara statistik signifikan, ya. Signifikan karena 0,029 lebih kecil daripada 0,05, sehingga kita bisa menolak hipotesis 0, ya. Dengan tadi ternyata kita hitung P-nya adalah 0,029 sedangkan alfanya 0,05, kan ini lebih besar dari 0,05. Lebih kecil, ya. 0,029 lebih kecil dari 0,05. Maka kita bisa menolak hipotesis 0. Seperti itu. Nah, di akhir kita konklusikan, we can conclude, ya. Kita bisa menyimpulkan berdasarkan data bahwa rata-rata temperatur dari populasi manusia itu tidaklah 37,6 derajat Celcius, ya. Jadi konklusinya, kesimpulannya seperti ini, teman-teman. Ini adalah hasil akhir dari uji hipotesis. Kita bisa menyimpulkan datanya seperti ini, ya. Ini kalau kita pakai alfanya 0,05. Kalau alfanya ternyata 0,01, maka berbeda cerita lagi. Kita bisa menerima hipotesis 0. Ya, seperti itu, teman-teman. Kira-kira untuk menghitung uji hipotesis, ya, menggunakan one sample mean test. Berikutnya, jenis yang berikutnya adalah one sample test for proportion. Kalau tadi mean, sekarang proportion. Pada one sample test for proportion itu melibatkan variabel kategori, ya. Kemudian fraction atau persen pada populasi dalam kategori, kemudian sampel proporsi. Tesnya yang digunakan disebut dengan z-test, ya. Di mana z adalah nilai yang dihitung, p itu adalah proporsi dalam populasi atau hipotesis 0. Nilai hipotesis nolnya itu pi, ya. Nah, rumusnya seperti yang ada di samping, ya, dengan critical value-nya seperti ini, ya. Jadi untuk menghitung z itu ada p min pi dibagi akar pi kali 1 min pi dibagi dengan n, ya, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh, nah, salah satu contoh soal, ya, untuk menghitung one sample test for proportion. Contohnya dalam suatu survei pengidap diabetes, ya, di suatu kota yang besar, ditemukan bahwa 100 dari 400 orang tersebut mempunyai kaki yang sudah terinfeksi, lah, ya, sudah nggak normal seperti biasanya, gitu. Kaki yang sudah terinfeksi diabetes, yang sudah terdampak diabetes, maksudnya seperti itu. Nah, dari data ini bisakah kita menyimpulkan bahwa 20% dari penderita diabetes ini mempunyai kaki yang terdampak oleh diabetes. Jadi seperti itu yang ditanyakan. Nah, dari sini ini kita sebenarnya sudah tahu ada hipotesis nolnya di sini dan juga ada hipotesis alternatifnya. Nah, setelah itu kita bisa memilih level signifikansinya kalau tidak tertera dalam soal. Kalau tertera dalam soal, kita ikutin level signifikansi yang disebutkan dalam soal. Di sini level signifikansi yang disebutkan adalah alfa sebesar 0,05, ya, teman-teman, untuk menghitung persoalan ini, ya. Kemudian dengan uji hipotesis, tadi hipotesis 0 adalah pi-nya adalah 0,2,
sedangkan hipotesis alternatifnya tidak sama dengan 0,2. Karena tadi pertanyaannya, bisakah kita menyimpulkan bahwa 20% penderita diabetes itu memiliki kaki yang terdampak oleh diabetes, ya. Seperti itu. Nah, dengan H0 dan H1 ini kemudian kita coba uji hipotesisnya dengan uji Z, ya. Uji nilai Z dengan rumus yang tadi sudah kita lihat di awal, ya, sebelumnya. Kita masukkan di sini 0,25 ini tadi diambil dari nilai 100 orang dari 400 orang, ya. 100 sampel dari 400 orang yang ada. Jadi 100 bagi 400 kita dapat 0,25 atau seperempatnya. Dikurangi dengan 0,2 itu adalah pi-nya, dibagi dengan akar pi kali 1 min pi dibagi dengan jumlah sampel tadi 400. Ya, 400. Nah, kemudian dari sini setelah dihitung kita dapat nilai Z-nya itu sebesar 2,5. Critical value untuk alfa sama dengan 0,05 dalam hal ini adalah 1,96. Ya, 1,96 dan min 1,96. Jadi dari di sini. Yang hitam ini adalah area penolakan, ya teman-teman. Nah, dari sini kita mempunyai banyak bukti, ya, untuk menolak H0, nilai H0 yang 20% tadi. Jadi kita bisa mengkonklusikan bahwa bukan 20% pengidap diabetes yang memiliki kaki yang terdampak, ya. Jadi kesimpulannya seperti itu yang dapat kita tarik dari sini. Kemudian ini mungkin ada sedikit kesalahan penghitungan, ya, bukan 2,5 melainkan 0,025, jadi areanya ada di sekitar sini, jadi dalam area penolakan sini, ya. 2,5, sorry. Ya, area nilai 2,5 itu ada di sini, ya, teman-teman. Sehingga ini kita bisa sebut sebagai penolakan untuk H0, hipotesis 0. Sehingga kita bisa menerima H1. Seperti itu mengenai uji hipotesis. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jikapun teman-teman masih ragu dengan apa yang saya sampaikan, belum bisa memahami, teman-teman bisa coba cari referensi-referensi yang lain yang mungkin lebih mudah untuk diterima, ya. Jadi tidak harus dengan referensi yang saya berikan, tidak harus dari ilmu yang saya share dari video ini, teman-teman juga bisa cari sendiri. Intinya adalah mengenai uji hipotesis, karena saya kira ada banyak sekali video mengenai uji hipotesis. Baik, ini saja mungkin untuk pertemuan kali ini mengenai uji hipotesis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.